Berbicara mengenai promosi, satu poin penting adalah komunikasi. Jadi antara komunikasi dan promosi itu punya kaitan yang kuat. Dalam komunikasi, yang perlu diingatkan adalah informasinya, persuasi, kemudian bagaimana kita mengingatkan. Terhadap siapa? 3 poin ini perlu diingatkan. Kepada para pekerja, kepada para pemegang kepentingan di perusahaan. 2 poin ini perlu diselaraskan dulu tentang tujuan organisasinya agar energinya pun selaras untuk maju. Setelah ini ya selaras, orang-orang tersebut maksudnya ya, barulah kepada konsumen akan bisa lebih baik dalam memberikan informasi, mengingatkan, ataupun memberikan persuasi. Peran komunikasi pemasaran jasa bukan melulu hanya komunikasi verbal seperti ini. Warna, desain grafisnya, bagaimana webnya, itu merupakan sarana komunikasi. Jadi ada poin yang pertama dari peran tersebut adalah bagaimana posisi dan diferensiasinya. Ini terkait dengan bagaimana kita menarik pelanggan baru. Caranya, informasikan apa yang kuat dan berbeda di perusahaan. Misal bahwa pilotnya profesional, mekaniknya mengikuti pelatihan update sehingga pesawatnya aman. Hal-hal kekuatan tersebut komunikasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan, maksudnya masih poin yang sama ya, diferensiasi dan posisi ini. Yang kedua adalah selain ada pelanggan baru, pelanggan lama ini penting untuk dipertahankan. Caranya bagaimana? Cari solusi terhadap kebutuhan mereka. Poin yang kedua adalah mempromosikan personalia jasa. Jadi ada 2 tim yang bertugas. Ada personalia, orang-orang di depan, yang artinya ini perlu memiliki kualitas yang baik atau latih dan didik. Karena orang-orang yang di depan ini berhubungan langsung dengan konsumen, maka perlu menciptakan first impression yang baik. Bagaimana merespon keluhan dari konsumen. Tim yang kedua ada di belakang panggung. Orang yang mendesain pamflet, banner, web. Nah, 2 poin tersebut yang terkait dengan pembahasan poin. Poin yang ketiga adalah menambah nilai dari konten komunikasi. Sudah pernah saya bahas rasanya, yang memberi nilai lebih itu selain informasi adalah konsultasi. Berikan konsultasi secara free untuk produk yang Anda jual. Di sana Anda bisa mendapatkan nilai tambah. Poin nomor 4 adalah memfasilitasi pelanggan dalam jasa. Ketika Anda melibatkan pelanggan untuk memproduksi jasa, satu hal terpenting buat tutorial. Pastikan pelanggan Anda paham dengan beragam teknis tutorial yang Anda sampaikan, sehingga nanti ujungnya tercipta closing ataupun pembelian. Poin nomor 5 adalah merangsang atau menurunkan permintaan agar sesuai kapasitas. Jadi kata kuncinya ini manajemen permintaan. Seperti contoh kamar hotel. Ada waktu-waktu tertentu kamar hotel itu akan penuh dan pada sisi lain menjadi banyak yang kosong. Lalu bagaimana strategi untuk manage permintaan ini? Ya buatlah yang menarik. Apakah beri diskon untuk waktu yang kosong atau beri sarapan gratis pada orang-orang yang memesan kamar hotel di waktu yang kosong tersebut. Sekarang kita akan berbicara bagaimana mengembangkan komunikasi pemasaran jasa yang efektif. Dengan cara yang pertama adalah menyeleksi pasar sasaran. Jadi nanti ada 5 poin terkait pengembangan ini. Oke, kita nomor 1 dulu ya.
Yang pertama adalah kenali kebutuhan dari konsumen. Sudah dikenali kebutuhan dari konsumennya, kategorikan. Ada kebutuhan konsumen ternyata banyaknya A, lalu B, lalu C. Nah, setelah terpantau, pilih mana yang memberikan profit lebih tinggi. Itulah yang akan meningkatkan perusahaan Anda lebih besar. Nomor 2 adalah menetapkan tujuan komunikasi. Setelah tujuannya ditetapkan dari perusahaan ini, maka yang perlu dikomunikasikan adalah informasinya. Adalah kita melakukan persuasi, membujuk. Kemudian bagaimana kita mengingatkan akan konsumen ini. Itulah terkait tujuan komunikasi. Poin nomor 3 adalah menyusun anggaran komunikasi. Anggaran baru dapat dibuat ketika tujuan komunikasinya sudah dibentuk. Maka, pastikan tujuan komunikasi segera dibentuk. Setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Keempat adalah memformulasikan strategi positioning perusahaan jasa. Poin pada yang bagian ini, bagaimana keberhasilan komunikasi terhadap orang-orang terkait diferensiasi dari perusahaan. Kekuatannya apa yang membuat orang akan tertarik. Kelima adalah menetapkan strategi pesan dan media. Ambil contoh Rich Carlton. Semoga saya benar ya pengucapannya. Boleh direvisi di komentar bila ada spelling yang pas. Tapi gimana juga ya penulisannya, kan suaranya yang saya pertanyakan. Oke, never mind. Nah, tentang Rich Carlton ini ada slogan yang saya ingat, bagaimana ladies and gentlemen, we are serving ladies and gentlemen. Jadi ada positioning bahwa mereka ini memiliki kelas yang tersendiri untuk melayani kelas tertentu pun. Pemilihan kata ladies and gentlemen ini mewakili terkait target kelasnya ini. Jadi itu contoh terkait pesan dan media. Poin ke-6. Nah, jadi ternyata ada 6 poin ya. Maaf, saya di awal mengingat 5. Yang ke-6, jadi 6 ya. Yang ke-6 ini adalah memantau, mengevaluasi, kemudian menetapkan strategi. Jadi, kita pantau konsumennya. Reaksinya seperti apa terhadap strategi yang sudah kita jalankan. Kita evaluasi, kita siap berubah berdasarkan apa riset yang sudah dilakukan. Nah, penting untuk kemudian kita ingat ketika kita menjalankan strategi pemasaran, yang terpenting itu untuk didapatkan adalah awareness, perhatiannya. Orang menjadi lebih sadar keberadaan perusahaan. Belum tentu langsung membeli. Nanti seiring waktu, seandainya strategi pemasaran ini oke, ini akan meningkat penjualan. Selanjutnya kita akan membahas bauran komunikasi pemasaran jasa. Ada beberapa atau mungkin banyak poin iklan. Oke, bagaimana adanya humas. Nah, banyak dari bauran pemasaran ini memiliki kekuatan yang berbeda dan daya sebar atau kekuatan yang berbeda juga. Maka, cermati sesuai kebutuhan. Kekuatan dari bauran pemasaran yang dibutuhkan ini untuk apa, kondisi apa, dan untuk daya jangkau yang seberapa luas. Itu penting untuk diperhatikan.
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Strategi komunikasi jasa yang pertama adalah bagaimana menangani jasa yang intangible ini. Yang pertama, kita ini penting untuk tampil, bercerita, mendemonstrasikan mengenai jasa dengan dramatis misalnya, sungguh-sungguh dalam artian ya, bukan mengada-ngada. Dan hati-hati, dilarang mengada-ngada terkait janji, tepati janji yang sudah dia ucapkan. Perlihatkan bagaimana testimoni orang-orang terkait penggunaan jasa kita. Seandainya ada yang update terbaru, itu akan lebih baik. Jadi itu akan lebih match, oh iya ini baru dan berhasil. Bisa. Kemudian transformasi perubahannya tampilkan dari testimoni. Ini bulan atau waktu kapan menjadi bagaimana. Seandainya kita berhasil, maka word of mouth atau orang akan bercerita terkait prestasi dari jasa kita. Yang kedua adalah manajemen janji jasa. Ada beberapa kunci terkait janji jasa ini. Yang pertama adalah konsisten. Anda memperlakukan pelanggan selalu berikan yang terbaik. Ketika Anda mundur ataupun kurang optimal dari yang lain, siapa tahu mereka saling mengenal, di sanalah Anda mendapatkan celah untuk diserang. Jadi konsisten. Lalu yang kedua, realistis. Hindari membuat janji yang tak mungkin ditepati. Yang ketiga adalah berikan garansi. Apakah itu 1 minggu atau berapa lama? Bagaimana kebijakan perusahaan, tapi berikan garansi sehingga mereka ada waktu untuk mengkomplain bila ada keluhan. Itu menjadikan perusahaan Anda lebih berkualitas. Ketiga adalah manajemen ekspektasi pelanggan. Pelanggan itu memiliki keinginan yang beragam, maka tawarkan pilihan. Ini ada pilihan seperti ini dengan harga seperti ini, fasilitas seperti ini. Mereka akan memilih dan membuka ruang juga bisa jadi untuk negosiasi. Bukan jadi masalah, karena yang terpenting adalah Anda mampu closing dan terjual jasa ataupun produk yang dijual. Poin nomor 4 adalah mengelola edukasi pelanggan. Ketika pelanggan datang kepada kita, pertama, tanyakan harapan atau ekspektasinya seperti apa. Kemudian, juga kita sudah memiliki informasi terkait produk yang kita miliki. Sehingga akan match antara harapan pelanggan dengan bagaimana kapasitas perusahaan kita. Jembatan komunikasi info ini penting. Pelanggan perlu mendapatkan info secara detail sehingga paham bahwa perusahaan kita itu profesional. Nanti bisa jadi setelah itu pelanggan pulang dan akan kembali lagi. Sebelum pulang informasikan Bapak Ibu nanti bila akan berkunjung kembali jam kosong disarankan pada. Dengan demikian pelanggan akan memiliki perasaan saya dihormati, dihargai dan prioritaskan untuk mendapatkan jasa dari perusahaan. Kelima adalah manajemen komunikasi internal. Pastikan semua informasi di dalam perusahaan, semua tahu dalam artian tak ada yang salah mengucap kepada konsumen. Karena ini memiliki dampak yang akan kurang baik jelas ke perusahaan. Kenapa menurut A seperti ini, menurut B seperti itu. Jadi keselarasan komunikasi horizontal, staff yang setara ataupun vertikal, pimpinan atau yang lebih bawah itu perlu selaras.